Shalom, kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada pada saat sekarang ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan pimpin dalam kehidupan kami. Biarlah kami mendapatkan pencerahan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Kekasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti merindukan berkat-Nya. Bagaimana dengan keadaan kekasih Tuhan pada saat sekarang ini? Apakah saat sekarang ini kekasih Tuhan masih merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Puji Tuhan kalau kekasih Tuhan pada saat sekarang ini masih diberkati oleh Tuhan, dan mungkin ada kekasih Tuhan yang mengatakan, saya masih diberkati Tuhan. Tetapi berkat Tuhan saat sekarang ini, pada musim pandemi ini, tidak seperti pada bulan-bulan yang dulu. Berkat Tuhan hanya sedikit. Tetapi marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan itu tetap ada mengalir dalam kehidupan kita, walaupun itu hanya sedikit. Namun ada peringatan daripada Tuhan bahwa kita mengikut Tuhan itu bukan untuk mencari berkat-Nya. Kita mengikut Tuhan itu bukan sekali lagi mencari berkat-Nya, tetapi kita harus rela dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini adalah tanah liat, dan Tuhan adalah penjunan kita. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, kita harus mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Memang pada saat kita dibentuk oleh Tuhan, kita kadangkala merasakan suatu sakit yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah kepada Tuhan, dan kita merasa bahwa pembentukan Tuhan itu begitu lama. Semakin kita merasakan bahwa pembentukan Tuhan itu terlalu lama, maka kita akan merasakan sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kekasih Tuhan yang berbahagia, Tuhan juga menyuruh kepada Yeremia untuk datang kepada seorang tukang periuk, supaya Yeremia tahu bagaimana proses pembuatan periuk yang begitu indah dan menarik itu. Ternyata dari tanah
lihat, yang kemudian diinjak-injak sampai lumer, kemudian dibentuk, diputar-putar, digosok-gosok, akhirnya menjadi suatu bejana yang begitu indah, menjadi bejana yang begitu istimewa. Kekasih Tuhan, tentu saja kita ingin menjadi bejana yang mulia, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi bejana yang berharga. Tentu saja kita tidak ingin menjadi bejana yang tidak berharga atau bejana yang nilainya itu murah. Kita menginginkan menjadi bejana yang mulia. Kita menginginkan menjadi orang-orang Kristen yang unggul. Kalau itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap orang yang menginginkan menjadi bejana yang mulia, itu ada harga yang harus dibayar. Seperti yang saya kemukakan di depan tadi, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Walaupun di dalam pembentukan itu kita mengalami sesuatu yang berat, tetapi akhirnya kita akan menjadi bejana yang mulia, yang bisa untuk hormat dan kemuliaan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat teduh pagi hari ini, kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.